Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar semua? Kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku akan mempresentasikan hasil analisis aku mengenai perusahaan Unilever. Ada yang tahu gak Unilever itu apa? Bagi yang ingin tahu, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dulu nih sama kalian semua tentang sejarah Unilever. Unilever, perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Belanda dan juga Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia loh. Jika didasarkan pada besaran pendapatan tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle, Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi sampai saat ini. Dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Banyak bukan? Nah, Unilever itu dibentuk pada tahun 1929 bulan September. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, yaitu Margarin Uni, dan juga produsen sabun asal Inggris, Level Brothers. Nah, kemudian dapat kita analisa dari berbagai aspek, yaitu lingkungan yang sehat, sistem pencahayaan, warna, udara, kontrol suara, musik, konservasi, dan juga keamanan kantor. Dari hasil analisa aku, di perusahaan Unilever itu menyelenggarakan kampanye yang bernama Smart Greener Living, yaitu program yang melibatkan karyawan untuk secara aktif membantu mengurangi dampak lingkungan dengan fokus pada 3 aksi. Yang pertama, yaitu pengurangan penggunaan kertas, yang kedua, pengurangan penggunaan listrik, dan yang ketiga, pengurangan penggunaan air. Dengan begitu, perusahaan Unilever tersebut bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Kalau dari segi sistem pencahayaan, perusahaan ini memakai 2 sistem. Yang pertama, cahaya alami, yaitu cahaya yang bersumber dari sinar matahari. Sedangkan yang kedua, yaitu cahaya fluoresken. Cahaya fluoresken ini itu mirip seperti cahaya alami. Namun, cahaya ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Namun, cahaya alami ini itu terdapat di tengah-tengah bagian luar perusahaan. Kalau cahaya fluoresken ini itu dipasang di setiap ruangan dan pemasangannya itu di cahaya-cahaya langit. Nah, lanjut. Kalau dari segi warna, perusahaan ini itu dominan menggunakan warna putih dan menempatkan tiap warna di ruangan perusahaan itu dengan baik. Dengan pemilihan warna putih pada perusahaan tersebut akan menimbulkan pengaruh ringan kepada para pekerja dan bisa memberikan efek yang luas kepada perkantoran. Kalau ada perusahaan yang memilih warna putih ini, itu sangat efektif sekali bagi para pekerja dan juga para karyawan yang terdapat di kantor itu. Kemudian, kalau dari kontrol suara yang dapat digunakan dalam mengontrol kebisingan pada ruangan kantor, yaitu yang pertama, memasang jaringan yang terhubung dengan jaringan utama dari sistem HVAC. Hal ini diharapkan akan mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, penggunaan jendela dari pintu yang rapat dan memiliki sel yang terbuat dari karet, sehingga suara lebih dapat diredam dan tidak mudah keluar dari ruangan. Nah, kalau dari segi udara, faktor lingkungan kantor lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pegawai adalah kondisi dari udara di dalam kantor tersebut. Apabila tingkat kenyamanan pegawai ditingkatkan, maka tingkat produktivitas mereka akan dapat ditingkatkan pula dan efisiensi dapat dimaksimalkan. Nah, yang aku lihat dari perusahaan ini itu sangatlah baik dalam pemilihan sirkulasi udaranya. Jadi, pegawai yang sedang bekerja tidak perlu merasa sesak ataupun kehabisan udara. Mengenai musik, di setiap perusahaan pasti masing-masing memiliki musik dong. Karena dengan adanya musik,
juga memberikan efek menenangkan kelelahan mental dan fisik serta mengurangi ketegangan bagi para pegawainya. Nah, lanjut mengenai konservasi energi. Konservasi energi itu sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan energi dengan efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Melihat perusahaan Unilever itu sendiri sangatlah luas, pasti energi yang diperlukan cukuplah besar. Apabila perusahaan itu tidak dapat memanfaatkan energi itu dengan baik, maka perusahaan itu akan terbebani dengan energi yang dipakai oleh para pegawainya. Jadi, para pegawai maupun karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut haruslah efektif dalam menggunakan setiap energi yang ia keluarkan. Hasil analisis aku yang terakhir itu mengenai keamanan kantor. Di perusahaan Unilever ini juga pasti sudah memiliki keamanan kantor yang terintegrasi, mulai dari keamanan dalam menyimpan dan menempatkan data informasi pada tempat yang tepat, dan dari segi keamanan lingkungannya, perusahaan ini pasti memiliki CCTV di setiap ruangan pada kantor tersebut. Jadi, keamanan pada lingkungan kantor ini sangatlah terjaga. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian semua. Kalau suka sama videonya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you next time and next video. Bye!